Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran prakarya kelas 9 kerajinan berbasis media campuran. Nah, anak-anakku gimana kabarnya ya? Baik. Nah, sebelumnya persiapkan dulu catatan dan buku kamu untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Kita akan fokus ke kerajinan berbasis media campuran. Apa kerajinan berbasis media campuran itu? Ya. Coba kita lihat di peta materi ya. Nanti kita akan membahasnya di peta materi. Oke, baiklah kita perhatikan. Ini di peta materi ada 3 ya. Ada prinsip kerajinan ya. Terus juga ada jenis dan karakteristik. Yang ketiga adalah produk dan proses kerajinan. Nah, semuanya ini akan kita bahas hari ini. Apalagi di produk dan proses kerajinan itu ada tugas ya untuk kamu. Nanti tagihannya tugas. Tugasnya apa? Nanti tugasnya kamu akan membuat sebuah proyek atau produk kerajinan berbasis media campuran. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini prinsip kerajinan berbasis media campuran. Ada 5 prinsip kerajinan berbasis media campuran. Itu kenapa ada kerajinan berbasis media campuran? Ya, karena ingin sesuatu yang baru ya. Yang kedua juga monoton, karena yang produk lama jadi ingin mengubahnya kembali. Nah, nomor 1 itu merupakan penggabungan berbagai bahan yang tidak dimiliki. Reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misal bahannya terkikis atau berkarat ya. Yang kedua, bahan digunakan terdiri berbagai jenis, tidak hanya satu saja. Misal 2. 3, bahan terdiri dari homogen atau heterogen, misal bahan alam atau buatan. Bisa kalau misalnya alam ya alam, karena ini sifatnya campuran. 4, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri. Nah, ini karakternya akan menghasilkan sebuah karakter yang baru, nilai estetik yang baru, sehingga menjadi bagus. 5, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lain. Jadi terjadinya harmonisasi. Kalau kamu misalnya asal-asalan, misalnya kamu membuat karung dengan kayu tanpa memperhitungkan, itu kan jadi tidak menarik ya. Nah, ini nomor 1, menyederhanakan bentuk. Apa yang disederhanakan bentuk? Ya, coba kita lihat yang gambar yang sebelahnya ya. Itu kan sedikitnya memang bagus, tapi karena ini terobosan baru maka diganti. Yang nomor 2, ini merubah bentuk atau deformasi. Sepertinya kita tahu ini kan yang sebelah kanan itu mangkuk ya. Nah, fungsinya dialih fungsikan, nilainya, manfaatnya digunakan menjadi nilai estetik atau menjadi nilai hiasan ya, menjadi nilai hiasan yang lebih baik. Yang gambar satunya lagi ini
Kayu ini kursi sebetulnya, tetapi dimodifikasi lagi, diubah bentuknya seperti bukan kursi, sehingga menjadi lebih bagus ya, walaupun fungsinya beralih menjadi sebuah hiasan. Yang B, ada jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Ini ada jenisnya ada batu, logam, plastik ya, sepertinya batu alam ya, yang sering digunakan. Terus ada logam, nanti logamnya seperti perak, emas ya. Terus ada plastik, botol-botol sisa, ada kayu. Nah, ini kayunya kayu jenis gelondongan. Kamu bisa banyak mendapatkan kayu di mana saja. Kayunya mau sisa ya, kayu sisa yang sisa hasil produk. Terus yang terakhir itu adalah keramik. Keramik di sini yaitu gerabah. Bukan keramik seperti yang kita ketahui ya. Itu adalah keramik gerabah. Nah, nanti tugas kamu akan fokus di kerajinan kayu, dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang baru lagi dan kerajinan yang baru. Yang C, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini ada bahan yang tadi. Ini hasil produknya, ini contohnya. Ini yang nomor 1 batu alam dengan kayu ya, sehingga hasilnya menjadi menarik, jadi berbeda. Yang kedua ada logam ya, logam digabungkan dengan hiasan perak. Nah, ini menjadi bagus. Selanjutnya ada plastik dengan kayu ya, sehingga menghasilkan produk yang baru lagi yang menarik. Nah, ini kamu bisa lihat di buku ya. Kita fokus ke buku saja. Nah, yang selanjutnya itu kayu. Ini ada klom ya, sendal. Nah, kita akan membuat ini nanti di akhir tugas tagihan produk. Kenapa ini kita buat? Karena ini banyak bahannya selain daripada plastik ya, karena kakak kelas kamu juga sudah berhasil ya. Terakhir yaitu keramik. Kamu akan melihat saja ini keramik ya, tidak akan sampai ke membuat. Ini contoh saja. Dan di bagian D ada kemasan kerajinan ya. Kerajinan itu harus dikemas. Jangan lupa bahwa setiap kerajinan itu harus dikemas dengan baik sehingga menarik ya. Kalau menarik pasti akan banyak yang membeli, akan bagus. Karena ada prinsip-prinsip kemasan itu apa. Semester 1 sudah dibahas ya. Kenapa harus dikemas? Supaya tidak rusak, supaya menarik. Tetapi diperhatikan juga bentuknya. Nah, ini tugas 5, kamu analisa produk kerajinan ini ya. Ada 2 produk kerajinan. Yang satu itu ada apa itu ya,
Nah, nomor 1, bahan dan teknik apa yang terkandung pada karya. Apa bahannya? 2, apakah karya ini tergolong karya kerajinan berbasis media campuran? Kalau ya, ya jawab ya. Kalau tidak, ya tidak. 3, apa yang membuat karya tersebut berbeda dengan biasanya? Mengapa? Nah, kamu jawab, tadi ada di prinsip ya, mengapa? 4, apakah yang menyebabkan produk kerajinan tersebut diubah seperti ini? Mengapa? Apa yang menyebabkannya diubah? Kelima, dapatkah kamu memvisualisasikan bentuk asalnya? Kalau bisa, kamu gambarkan saja. Asalnya seperti apa ini? Yang keenam, buatlah rancangan produk baru. Nah, produk barunya apa? Nah, itu ada 2 gambar ya. Gambar yang A dengan yang B. Kamu gambar di sini. Ini di buku catatan ya. Dikerjakannya setiap individu masing-masing ya. Kamu mengerjakannya sendiri-sendiri saja. Karena ini masih PJJ ya. Jadi dibuat kotak saja digambar ya, bagus. Di kolom ini ada di buku paket ya. Kelas 9. Sekarang kita ke yang E, proyek kerajinan. Nah, kamu nanti akan membuat sebuah proyek atau produk. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu merencanakan membuat konsep kerajinan apa yang dibuat. Nah, tadi dibahas sebelumnya, kita produknya akan membuat sendal kayu ya. Tetapi dengan media campuran, artinya digabungkan, dicampurkan dengan media lainnya. Yang kedua, membuat sketsa atau gambar kerajinan. Gambar kerajinan yang dibuat dulu sketsanya. Jangan kamu langsung buat, jauh buat. Nah, itu kan jadi aneh ya. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat, membuat langkah-langkah pembuatan kerajinan. Yang kelima, membuat kemasan. Dan yang keenam, jangan lupa membuat dokumentasi dari nomor 1 sampai 5. Seperti halnya kita tahu, nah tugas kamu ini jangan dulu langsung membuat produk ya, tetapi buatlah dulu dari nomor 1 sampai nomor 4. Kalau sudah beres ini semua, barulah ke membuat produk ya. Dan jangan lupa setiap proses langkah 1, 2, 3, 4 ya, itu didokumentasikan melalui video atau foto ya. Itu sebagai bahan tugas nanti pelaporan. Nah, ini gimana Pak tugasnya? Ini kelompok saja ya, 1 sampai 5 orang kelompok saja. Gimana ini dengan PJJ, dengan COVID? Sementara kelompoknya dengan teman yang dekat saja ya, tetapi tetap jaga jarak. Tidak boleh asal-asalan kamu datang ke rumah teman ya, perhatikan dulu protokol kesehatan.
Nah, ini adalah contoh kerajinan berbasis media campuran. Ini hasil karya yang lumayan bagus ya menurut saya. Ini ada kayu digabungkan ke bahan-bahan sisa. Nah, ini sisa hasil sendal ya, sisa sendal. Jadi pada saat digunakan enak ya, bawahnya ditempel, dilem ya, ininya tidak keras. Jadi sendal seperti, jangan sampai jadi sendal yang bakyak yang sakit ya kalau digunakan, tetapi ini nyaman, digunakan, enak dipakai, sehingga bermanfaat produknya. Nah, ini ada contoh video, nanti di akhir video akan saya upload supaya nanti kamu bahan pelaporan ya buat tugasnya. Hasil videonya ini hasil daripada kakak kelas kamu yang dulu ya, contoh saja sebagai bahan pertimbangan kamu dalam membuat sebuah produk, sehingga nanti videonya dikumpulkan ya ke Bapak, dikasih file. Nah, sekian. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan, bisa pakai WA ya atau email. Cuman yang jelas Bapak mau jawabnya tidak bisa secara langsung, maaf ya, karena banyak sekali yang menjapri, jadi banyak, bukan hanya kamu saja ya, maaf. Tapi insya Allah Bapak akan menjawab satu persatu ya. Baik, saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.